Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung ya dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Bagaimana mereka melihat langkah politiknya putra Presiden Jokowi, Mas Kaisang Pangarep akan ke Jawa Tengah atau Jakarta. Apakah ini mereka khawatir bahwa ini akan menguatkan politik dinasti di Indonesia? Saya akan beri kesempatan ke teman-teman mahasiswa, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelika Kristi. Saya dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin saya memiliki pertanyaan kepada Bapak Khairul Umar. Dari perspektif Bapak sebagai pengamat politik, kira-kira apa sih faktor kunci yang mempengaruhi keputusan Mas Kaisang itu untuk maju ke Pilkada Jateng dan Jakarta, dan bagaimana Bapak menilai dari kedua wilayah tersebut berdasarkan dinamika politik pada saat ini? Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Rifki Rahmat Maharom, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya adalah pemilih muda yang mana di tahun ini adalah memiliki presentasi terbanyak gitu kan. Yang dimana kami ini menikmati politik itu dari media sosial. Dan di mana kami mengenal Kaisang itu awalnya adalah seorang entertainment dan juga pengusaha gitu kan. Lalu terjun ke dunia politik menjadi ketua umum PSI, yang mana partai PSI ini mungkin sedang dipertanyakan konsistensinya karena ketika Pak Anies menjabat kritiknya besar-besaran. Namun ketika PLT Pak Heru Budi penjabat, PSI sepertinya tidak menjabat. Apakah itu akan mempengaruhi suaranya Mas Kaisang, apalagi sesuai dengan tema sekarang, yaitu kemana Kaisang berlabuh, yang dijadikan pertanyaan oleh kami mungkin bagaimana konsistensi Mas Kaisang ini, kenapa seperti punya plan B gitu. Mungkin seperti itu ya, terima kasih. Oke, ini maksudnya gimana nih plan B nih? Oke, coba silakan Mas Umam dulu, nanti baru saya kasih kesempatan ke Bang Ade. Iya, saya menjawab pertanyaan dari Kristi tadi ya. Kalau misal konteks faktor yang menentukan kemenangan di dalam konteks pilkada maupun pilpres, tidaknya itu ada cukup banyak, cukup kompleks. Tetapi elektabilitas jelas. Kemudian infrastruktur pemenangan partai, infrastruktur pemenangan non-partai, logistik, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya harus disimulasikan, mana yang memungkinkan untuk mencapai kemenangan lebih besar. Itu yang kemudian akan menjadi faktor yang cukup menentukan bagi seorang Kaisang atau siapapun untuk maju dalam kontestasi atau tidak. Tetapi satu hal ya yang kemudian perlu diantisipasi, terutama di level Jawa Tengah. Barangkali elektabilitas Kaisang tinggi. Memang Kaisang ini serba cepat. Tiba-tiba 26%. 2 hari anggota langsung ketua umum, itu kan cukup cepat gitu. Tetapi harus diantisipasi komposisi karakter politik lokal di Jawa Tengah seringkali ditentukan oleh kombinasi antara nasionalis dan religius. Maka kalau misal kita bercermin dari apa yang terjadi di Jawa Tengah, hampir selalu posisi nomor 2 itu adalah kekuatan politik Nahdliyin. PKB sekarang dapat 20 kursi. Sebelumnya juga cukup sebelum kalau nggak salah juga 20-an. Ganjar Heru kan dua-duanya nasionalis. Ya, tetapi waktu itu mendapatkan lawannya kan Mbak Ida Fauzia dengan Pak Sudirman Said, yang katanya dalam survei itu gapnya jauh, 60-70 banding 30. Fakta di lapangan gapnya tidak terlalu banyak, praktis hanya sekitar 7%. Artinya apa? Jangan di underestimate. Kalau misal kemudian nanti misalnya Kaisang bersama dengan Pak Lutfi, ini ada komposisi yang coraknya agak mirip. Tidak merepresentasikan karakter Islam. Dalam konteks ini warga Nahdliyin yang berada di wilayah Pantura itu, Demak, Kudus, kemudian Rembang, Pati, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian memang ada kedekatan Pak Lutfi dengan jaringan di Nahdlatul Ulama. Tetapi yang tetap perlu dipastikan, jangan sampai kemudian elemen itu tidak terwadahi. Karena kalau misal kemudian itu diambil oleh PDIP, maka bisa saja PDIP kemudian mampu mengakumulasi dan mengkonsolidasikan basis kekuatan yang jauh lebih efektif untuk melakukan perlawanan terhadap komposisi tadi. Kaisang dengan siapapun yang akan maju nanti. Baik, silakan Bang Ade menjawab tadi soal konsistensi itu. Ya, jadi pertama-tama ya memang gini, kami sendiri sebetulnya kaget tuh ketika membaca hasil survei indikator dan LSI yang menunjukkan betapa tingginya suara Mas Kaisang ya, Bro Kaisang itu di Jawa Tengah. Itu nggak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa karena kita nggak pernah kampanye, kita tidak pernah jualan gitu ya. Tapi ternyata jelas tadi, karena faktor dia adalah putranya Pak Jokowi,
maka demikian besarlah perhatian orang ketika disodori pilihan, mau nggak Anda pilih Mas Kaisang? Ingat ya, di top of mind dia tuh rendah. Itu artinya kan gini, top of mind itu kalau Anda ditanya, kalau Anda memilih, Anda milih siapa? Tapi Anda nggak dikasih nama-nama nih. Nah ketika itu mereka nggak berpikir tentang Mas Kaisang. Tapi begitu ternyata Mas Kaisang disebut sebagai salah satu calon, mereka bilang 26% bilang, iya dia nih, saya dukung dia. Artinya asetnya itu tinggi banget. Jadi saya mau bilang bahwa sebetulnya popularitas Mas Kaisang itu pertama-tama dilihatnya ke Pak Jokowinya, bukan ke PSI-nya. Ya. PSI boleh ngapain atau apapun, itu sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap popularitas Mas Kaisang. Justru sekarang kita melihat Mas Kaisang itu berkah buat PSI. Kalau Mas Kaisang ini bisa menang, bisa maju dan menang di Jawa Tengah, dia akan terus meningkatkan elektabilitas dari PSI untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ya, jadi buat kami, kita melihat bahwa Mas Kaisang sendiri adalah seorang pemimpin, kan dia baru betul, sebenarnya masuk politiknya kan relatif baru. Yang Anda bilang tuh kan, pada bulan apa, September atau apa itu dia 2 masuk. hari jadi anggota, Ya, itu, langsung jadi ketua umum. walaupun sebenarnya dia udah belajar politiknya cukup lama ya. Tapi setelah pengalaman langsungnya, menghadapi kekotoran politik, menghadapi serangan kanan kiri, itu kan baru sekarang. Tapi dengan cepat dia belajar dan orang melihat bahwa, well, he is new Jokowi nih kalau begini ceritanya. Ya, jadi dengan kata lain saya nggak ingin terlalu berdebat tentang apakah kita konsisten atau tidak. Yang jelas memang PSI jelas terus mengkritik Pak Anies waktu itu karena performance ya, bukan karena apa-apa. Bahwa kemudian Pak Heru kita nggak terlalu kritik, ya karena performance-nya menurut saya, menurut kami ya juga nggak buruk ya. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi, saya ingin menegaskan bahwa penting bagi PSI seorang Kaisang Pangarep maju di kontestasi pilkada. Kalau buat kami penting, buat kami penting. Itu karena bayangkan, kita bicara Jawa Tengah itu orang seringkali menganggap Jakarta lebih penting. Enggak, penduduknya aja kita bandingkan lah ya. Jakarta itu 10 karena juta ini berkaitan ya. di Ini 35 juta loh Jawa Tengah itu. Ya, jadi kalau dia memimpin sebuah daerah yang penduduknya ada 35 juta dan berhasil dan sukses dan kita dukung dan memang ternyata perform dengan baik, itu kan dampaknya terhadap image PSI di daerah tersebut akan luar biasa. Itu akan memberikan dampak ke pemilu 2029 ya. Angkanya nggak bagus, Mas Bimo, Mas Bimo singkat saja ya, waktu kita udah habis. Jadi bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa melawan dominasi efek Pak Jokowi itu di Jawa Tengah kalau putranya maju, atau misalnya Pak Lutfi yang notabene dalam tanda kutip memang orangnya Pak Jokowi maju. Bagaimana Mas Bimo? Nggak ada soal. Kalau saya kan, saya katakan tadi, tidak melihat bahwa dinamika pilkada ini kemudian dijadikan sebagai suatu miniatur dinamika kepentingan pilpres di dalam kontestasi pilkada Jawa Tengah dan kota kabupatennya. Saya tidak melihat bahwa narasi-narasi yang dibangun bahwa Pak Jokowi akan mendukung si A, si B, si C yang kemudian di dalam dinamika Jawa Tengah itu akan dominan. Termasuk membawa Mas Kaisang ke Jawa Tengah. Apakah kemudian akan dipersepsikan bahwa itu adalah Pak Jokowi di dalam konteks karena ini berbarengan pilkada, di mana proses elektoralnya berbarengan dalam dimensi waktu, pencoblosannya bareng, kampanyenya bareng. Saya tidak melihat itu bisa diekstrimkan. Karena banyak irisan-irisan yang ada. Yang penting bahwa kita tetap sudah mengantongi banyak calon, ya kan? Kita sudah tahu persis untuk merekam keinginan rakyat itu apa. Kemudian partai, kemudian kader-kader yang kita ada saat ini lebih banyak mendengarkan keinginan rakyat, dan keinginan itu sudah dirumuskan kriteria sama orang-orang yang akan diusung oleh PDI Perjuangan itu siapa. Buat Mas Kaisang masuk atau tidak kriteria oleh PDI Perjuangan, saya kira Mas Kaisang bisa belajar dari Mas Gibran maupun Pak Jokowi, proses penjaringan di PDI Perjuangan seperti apa, fit and proper test seperti apa. Jadi kalau mau daftar aja ke DPD gitu ya. Itu sinau saja belajar dari kakaknya. Dan kemarin saya ketemu langsung sama Mas Kaisang di acara Suro, saya tanya, Mas mau nyalonkan nggak di Jawa Tengah? Dia jawab juga, ya tergantung partai yang lebih senior. Ya kalau tergantung partai senior,
Ya kata Mbak Puan, ya daftar saja sebenarnya. Oke, jadi tinggal ditunggu daftar Mas Kaisang di kantor DPD PDIP Jawa Tengah. Akan daftar nggak nih? Terakhir, apa pertimbangan Golkar dan Koalisi Indonesia Maju dalam mengusung calon di Jawa Tengah, Mas Dev? Ya macam-macam. Pasti pertama elektoral. Oke, elektoral kan tinggi tuh Mas Kaisang sama Pak Terus Lutfi. yang kedua ya PDLT. Nah, terus ketiga juga gimana respons dari partai-partai lain. Itu semua menjadi pembobotan sebelum kita menentukan calon-calon. Dan dari Partai Golkar itu nggak sejarahnya ya di daerah-daerah lain itu ada juga beberapa yang kita menjadi partai pendukung ataupun juga Pengusung, ya. pengusung. Nah, itu semua kita bisa fleksibel. Oke. Tapi tergantung semua di tangan Pak Ketua Umum. Oke, kita tunggu nanti apakah Kaisang Pangarep akan berlabuh ke Jakarta atau ke Jawa Tengah. Kalau ke Jawa Tengah kita tunggu di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Apakah akan mendaftar ya sesuai tadi pernyataan Mas Bimo. Atau mungkin ke Jakarta kalau berhasil membujuk Golkar merelakan Ridwan Kamil nggak ke Jawa Barat tapi ke Jakarta. Masih dinamis, masih ada 1 bulan. Bapak Alun yang menunggu. Oke, masih ada 1 bulan lagi, 27 sampai 29 Agustus pendaftaran Pilkada serentak, konstelasi masih dinamis, kita akan tunggu nanti seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.